Saudara sekalian, topik pembicaraan kita kali ini adalah strategi dan manajemen promosi kesehatan. Topik ini sekali lagi sangat memerlukan dasar dari strategi Promkes yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Saya harapkan kalian juga memperkuat pengertian pemahaman mengenai teori-teori promosi kesehatan yang dimulai dari informasi kesehatan, kemudian health education, kemudian menjadi promosi kesehatan. Pendidikan kesehatan jadi mulai dari informasi kesehatan, pendidikan kesehatan, dan kemudian menjadi promosi kesehatan. Sedikit mengulang, kita akan ulang untuk merefresh ingatan kalian mengenai promosi kesehatan. Bahwa kesehatan itu bukanlah karunia otomatis, tetapi ini harus dipelihara dengan usaha-usaha kita yang secara sadar kita kerjakan. Jadi health is not everything, saya ulang lagi, memang bukan segala-galanya, tapi segala yang kita miliki tanpa kita hidup sehat, maka ini akan sulit kita hidup dengan nyaman. Jadi promosi kesehatan itu adalah pemberdayaan masyarakat, mencapai dan mempertahankan status kesehatan yang optimal, usaha-usaha individu melalui usaha individu dan kelompok, kemudian dibantu atau difasilitasi oleh pemerintah. Jadi komponen perubahan promosi kesehatan itu adalah perubahan perilaku kesehatan, health education, health promotion. Perbaikan fasilitas kesehatan. Jadi ini sekali lagi saya ulang kembali untuk merefresh ingatan kalian. Lihatlah indikator kesehatan itu kita pakai IMR dan MMR karena inilah infant mortality rate dan maternal mortality rate mencerminkan bahwa status kesehatan masyarakat bisa terlihat dari besarnya kedua angka ini, IMR, infant mortality rate dan maternal mortality rate, dan umur harapan hidup. Makin panjang umur harapan hidup, makin tinggi status kesehatan. Sekali lagi, health promotion itu ada pada pencegahan primer. Promosi kesehatan, pencegahan secara general, secara umum, dan kemudian perlindungan spesifik, hanya melindungi pada penyakit tertentu, misalnya imunisasi dan pemakaian helm untuk menghindari cedera kepala pada waktu berkendaraan sepeda motor. Jadi sekali lagi kita lihat sehat, ini ada 4 faktor yang berpengaruh. Ya, perilaku yang paling besar. Di sini peran pemerintah dalam perbaiki lingkungan dan pelayanan kesehatan. Sekarang kita sudah mulai harus ada genetic counseling untuk pranikah terutama, untuk menghindarkan genetik yang mirip menjadi genetik yang mirip jangan sampai bertemu dalam pasangan suami istri, karena di sini akan menjadi hal-hal yang bersifat resesif akan menjadi dominan, akan menjadi nampak berupa satu gejala klinik. Perkembangan health promotion, kita sudah bicarakan juga penyuluhan kesehatan, pendidikan kesehatan, baru promosi kesehatan. Sekali lagi saya ingatkan, perilaku sehat sebenarnya sangat gampang, sangat sederhana. Makan, istirahat, kebersihan, hindari zat perilaku berbahaya, olahraga secara teratur dan terukur, pengendalian stres. Peran legislatif
service improvement, peran legislatif dalam perundang-undangan, peran pemerintah, service improvement, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Nah, perencanaan program kesehatannya seperti apa? Perencanaan program promosi kesehatan pasti dimulai dari masalah kesehatan yang dihadapi. Semua masalah ini bisa kita identifikasi. Tadi saya sudah mengatakan bisa dilihat dari IMR. Yang paling cepat kita lihat ada dari data skener. Data skener itu kita lihat dari MMR. Kita lihat lagi pada skala yang lebih kecil, dilihat dari survei kesehatan, dilihat dari data puskesmas, dilihat dari data rumah sakit. Kita bisa lihat. Jadi dari data sekunder kita kemudian akan mengkonfirmasi dengan data primer. Identifikasi masalah dari data primer, kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi dengan data primer. Jadi identifikasi masalah mulai dengan data sekunder, kemudian konfirmasi dengan data primer. Jadi kemudian barulah setelah identifikasi masalah, kita menyusun rencana program. Sebenarnya tujuan dari health promotion adalah mencapai satu status kesehatan yang optimal dengan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dan setiap individu atau keluarga pada umumnya. Setelah penyusunan program, barulah pelaksanaan program. Jadi di sini dari segi perencanaan program promosi kesehatan itu ada tiga. Ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi dan monitoring. Jadi ini tiga. P1, P2, P3. Jadi monitoring dan evaluasi, penyusunan rencana program, identifikasi masalah memang termasuk dalam perencanaan program juga sebenarnya. Jadi identifikasi masalah, penyusunan rencana program, pembentukan organisasi, pembiayaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi. Pada waktu penyusunan rencana program, terutama fokus kita adalah menyusun aspek-aspek yang dirumuskan pada penyusunan program dan kemudian pengorganisasian dan pembiayaan, kemudian baru dilaksanakan dan kemudian pada akhir di monitoring dan evaluasi. Nah, penyusunan rencana program itu didapat setelah kita melakukan prioritas. Jadi kalau kita menemukan berbagai masalah, kita tidak mungkin menyelesaikan sekaligus. Mungkin ada 4-5 masalah, maka kita akan melakukan prioritas yang mana disusun, yang mana dibuatkan perencanaan program. Jadi di sini ada ketentuan untuk menyusun skala prioritas berdasarkan USG, urgency, seriousness, dan growth. Walaupun sebenarnya bisa juga ditambahkan aspek-aspek lain. Misalnya, apakah ada program sejenis di masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah? Kemudian, apakah ini merupakan urgent bagi masyarakat? Harus ada paham dari masyarakat bahwa program ini bukanlah untuk kebaikan pemerintah, tetapi dari segi sudut pandang masyarakat. Sebenarnya tujuan dari Promkes adalah perubahan perilaku. Harus dipahami bahwa perubahan perilaku yang kita inginkan adalah perubahan perilaku yang lebih stabil, permanen, jangka lebih panjang sebelum ada perubahan perilaku yang baru. Tidak sebentar-sebentar berubah, tetapi perubahan yang lebih stabil. Dan ini hanya bisa terjadi kalau ini didasari oleh sikap yang sesuai.
sikap ini terbentuk karena kepemilikan informasi, pengetahuan tentang aspek yang ingin kita programkan dalam Promkes dipahami oleh masyarakat dengan baik. Pengetahuan masyarakat baik, bagus. Pengetahuan yang baik akan membentuk sikap, dan kemudian sikap ini akan tercermin dalam perilaku. Apa yang harus disusun? Perumusan tujuan. Jadi di sini sebenarnya tujuannya adalah perubahan perilaku masyarakat. Perumusan tujuan ini, perubahan perilaku masyarakat ini dengan sendirinya harus dilihat penentuan sasarannya siapa. Siapa yang akan kita ajak kerjasama. Misalnya kalau ini mengenai masalah gizi pada anak, maka sasarannya pasti yang paling cocok itu adalah ibu-ibu atau barangkali remaja putri yang akan menjadi ibu. Ini yang paling kita sasar di dalam bekerja sama memperbaiki gizi masyarakat, gizi anak, pada gizi anak. Jadi perumusan sasaran ini untuk memfokuskan kegiatan kita pada betul-betul mereka yang paling menentukan di dalam kesuksesan program promosi kesehatan. Kita tidak boleh makan seluruh masyarakat, karena kalau memang seluruh masyarakat, kita akan sulit menyampaikan informasi yang bisa dipahami oleh seluruh anggota masyarakat, dari anak sampai orang tua, laki, wanita, remaja, orang tua, dan sebagainya. Sulit kita tentukan. Harus kita tentukan sasarannya untuk mempermudah proses Promkes, terutama dalam penyampaian informasi. Karena kalau kita mempunyai sasaran, harapan kita, peserta kita adalah homogen. Sehingga bahasa atau level informasi yang kita sampaikan menjadi lebih sederhana. Cukup dipahami oleh sasaran yang kita tuju. Jadi ini adalah penentuan sasaran sangat penting. Siapa yang paling berkepentingan di dalam Promkes yang kita ingin selenggarakan. Kemudian ada metode pemulihan Promkes. Ini betul-betul akan sangat menentukan. Lihatlah dari masalah yang kalian hadapi, yang kita hadapi. Kalau masalah Promkes ini adalah masalah yang berhubungan dengan fasilitas yang besar, fasilitas yang banyak dan mahal, maka Promkes ini bukan ditujukan pada masyarakat, tetapi ditujukan pada pemerintah, ditujukan pada legislatif supaya dibuat undang-undangnya yang bisa dipakai pedoman menjalankan Promkes oleh pemerintah, oleh eksekutif. Barulah kemudian informasi yang disampaikan pada masyarakat akan mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah. Kalau ini sudah menyangkut fasilitas besar, banyak, mencakup orang banyak, itu pasti Promkesnya akan berupa advokasi pada golongan legislatif, pada kelompok legislatif dan pemerintah. Dan ini harus dipahami oleh seorang health promoter mengenai sosiologi dan antropologi medis untuk melihat kelompok mana yang paling cocok kita ajak kerjasama. Tidak mungkin kita akan bekerja sama dengan semua orang, tetapi kita fokuskan pada kelompok-kelompok yang mempunyai nilai ungkit yang paling besar terhadap perubahan yang kita inginkan. Nanti saya akan berikan satu contohnya. Tetapi khusus pada Promkes yang akan kita pelajari pada saat ini, kita lebih mempelajari pada perubahan perilaku baik individu atau dengan sendirinya nanti akan menjadi perubahan perilaku keluarga atau pasangan. Nah, ini
harus didasari oleh pengetahuan yang baik untuk orang yang ingin kita ubah, harus mempunyai sikap yang sesuai sebelum perubahan itu kita bisa harapkan, dan kemudian barulah dengan dasar pengetahuan dan sikap yang baik akan terjadi perubahan perilaku sebagai kesuksesan dari Promkes yang bisa kita harapkan kalau didasari oleh pengetahuan yang mumpuni, sikap yang sesuai, dan kemudian metode yang kita pilih itu bisa kita tentukan untuk mendapat hasil berupa perubahan perilaku masyarakat ke arah dari perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah kesehatan, jadi kaedah-kaedah yang lebih sesuai dengan kesehatan. Kita akan melihat penentuan indikator program. Indikator program ini kita tentukan dari tujuan. Indikator program itu adalah tujuan, uraian dari tujuan yang ingin kita capai, sehingga kita bisa mengukur apakah tujuan kita bisa tercapai. Kalau tujuan umum itu bersifat umum, artinya suatu yang mungkin tidak bisa ukur, tetapi indikator program adalah uraian dari tujuan berupa poin-poin yang kita bisa ukur. Misalnya saja tujuan meningkatkan pengetahuan dalam penyakit diare misalnya, atau penyakit mencret. Pengetahuan untuk masyarakat tidaklah pengetahuan yang kita inginkan setingkat dengan penilaian pengetahuan akademik. Tidak. Untuk masyarakat cukup mereka tahu kapan orang itu disebut diare, apa penyebabnya. Kalau masyarakat sudah tahu bahwa penyebabnya itu kuman, tidak usah kita tuntut mereka tahu bakteri, amuba, virus, dan sebagainya. Kuman. Jangan sampai masyarakat mempunyai pengertian bahwa penyebab diare itu adalah magic, black magic. Kapan orang itu disebut diare, masyarakat cukup tahu, berak encer. Lebih dari biasanya sudah cukup, tidak usah menunggu 3 kali. Untuk masyarakat sudah cukup. Setelah diketahui batasan penyebab kuman, menular apa tidak? Kalau menular melalui apa? Cukup diketahui makanan dan minuman. Faktor-faktor yang pemudah penularan, kebersihan diri dan lingkungan, penyediaan makanan, air bersih, jamban keluarga, air limbah, termasuk dalam kebersihan lingkungan. Cukup. Kemudian barulah kita ingin masyarakat tahu, mencegah. Jadi dengan mengurangi faktor risiko tadi. Menyediakan air bersih, kebersihan diri dan lingkungan, terutama tangan ya di sini. Tangan, dalam cuci tangan di sini ya. Kita lihat kebersihan tangannya cukup kita amati, kemudian kebersihan lingkungan kita bisa amati, punya jamban apa tidak, sehingga mereka tidak buang kotoran sembarangan yang mempermudah penularan penyakit diare. Kemudian air limbah tidak tergenang sehingga memudahkan terjadi pencemaran. Kemudian juga penyediaan air minum dan sebagainya. Jadi inilah yang kita lihat. Pengetahuannya cukup atau tidak. Kemudian kita lihat bagaimana pertolongan pertama. Kalau kita sudah bisa mencegah, kalau toh kena, pertolongan pertama apa? Memberikan cairan garam gula. Bagaimana membuat? Mencampur 1 sendok gula dengan seujung sendok garam, campur 200 cc air, 1 gelas belimbing, atau larutan oralit dilarutkan dalam 200 cc air, diberikan 1 gelas setiap kali mencret sampai rasa haus hilang. Kemudian tanda-tanda kekurangan cairan adalah rasa haus, cukup diketahui. Kalau haus, janganlah lemah, letih, lesu, karena itu penyakit yang umum. Tapi kekurangan cairan ditandai terutama oleh rasa haus.
Kemudian tanda-tanda kekurangan cairan berat itu mata cowong, kulit keriput, kalau pada bayi ubun-ubun, cekung, dan sebagainya. Jadi pengetahuan sederhana, dan kemana harus dibawa? Jangan lagi ke dukun, harus dibawa ke sistem pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penggantian cairan secara cepat. Jadi 8 pertanyaan ini kalau sudah diketahui, itulah indikator pengetahuan. Kalau indikator perilaku, kita lihat. Mungkin indikator sikap, mungkin agak sukar kita lihat, tapi indikator perilaku lebih mudah. Lihat saja kebersihan lingkungan, kebersihan diri, kebersihan tangan, penyediaan air minum, kita bisa observasi. Jadi itulah sebenarnya rincian daripada indikator program. Kalau indikator program berupa perilaku, lihat dalam bentuk lingkungannya, observasi, tidak bisa tanya jawab. Kalau ditanya mungkin berbohong. Kita lihat kebersihan tangan, lihat kukunya apa kotor, tangannya apa kotor, air limbah, tidak ada jamban keluarga, itu bisa. Tetapi indikator pengetahuan itulah tadi, batasan, penyebab, penularan, faktor risiko, pertolongan pertama, tanda-tanda kurangan cairan, ringan, berat. Kalau berat dibawa kemana? Sudah cukup. Itulah indikator program yang harus disusun, yang merupakan nanti sebagai variabel yang kita pakai pada waktu evaluasi. Jadi itu indikator program namanya. Kemudian penyediaan logistik, 3M. 3M, man, tenaga berapa, money, biayanya, dan material. Dan kemudian kita menjadwal jadwal kegiatan. Inilah pada rencana program. Jadi pada P1 tadi ada 3M, itu adalah pembiayaan, termasuk pembiayaan baik itu material maupun immaterial. Nah, saya berikan contoh lain. Sekarang banyak sekali disampaikan bahwa masalah pemakaian garam yodium. Seringkali masalahnya bukan pada masyarakat. Di masyarakat, sukar kita menunjukkan bahwa garam yang tidak beryodium itu secara kasat mata tidak bisa dilihat. Sukar kita meyakinkan pada masyarakat. Tetapi masalahnya seringkali pada distribusi. Kalau distribusi ini bagus, artinya pemerintah menyediakan garam, artinya garam yang dibuat oleh masyarakat kemudian difortifikasi yodium oleh pemerintah dan ini baru bisa didistribusikan. Sasaran Promkes di sini memang juga pada masyarakat, tetapi terutama adalah pada distribusi. Karena kalau pada distribusi kita sediakan pilihan hanya pada garam yodium, maka masyarakat tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dulu juga demikian. Pada family planning, pada waktu pengenalan pertama di Indonesia, yang dipaksa dulu adalah ibu-ibu dipasang tanpa satu pengetahuan yang memadai. Karena kita ingin mendapatkan efek yang cepat. Metode yang dipakai adalah power coercive, dipaksa. Kemudian baru disusul oleh penyebaran pengetahuan. Kemudian baru setelah masyarakat merasa bahwa family planning itu dibutuhkan, tanpa banyak promosi kepada masyarakat, masyarakat akan mencari sendiri. Inilah sebenarnya pentingnya penentuan masalah. Dari mana sumber masalah dan apa masalahnya, dari mana sumber masalahnya akan sangat menentukan. Sasaran Promkes kita siapa? Metode yang kita pilih apa? Jadi dari tujuan kita menentukan sasaran dan metode. Tujuan itu kita jabarkan dalam bentuk indikator-indikator. Dan kemudian pada perencanaan kita juga menyediakan logistik atau pembiayaan. Jadi perencanaan jadwal Promkes ini kita perlukan untuk mengadakan evaluasi pada pelaksanaannya
Kalau keberhasilan program adalah informasi-informasi yang bersifat hasil, tapi perencanaan jadwal Promkes akan kita perlukan pada waktu mengadakan evaluasi proses, evaluasi yang bersifat melihat proses apakah kita sudah menjalankan program dengan baik. Kalau evaluasi hasil dan efek itu kita lihat berdasarkan indikator program. Kalau evaluasi proses itu kita lihat dari jadwal Promkes. Nah, pelaksanaan program ada teknik motivasi. Teknik motivasi ini ingatlah kembali teori-teori yang kita pelajari dalam Promkes. Bagaimana kita memotivasi orang untuk bisa mengerjakan apa yang kita inginkan. Lihatlah tahap-tahapnya, apa yang harus disampaikan. Pada tahap awal apa, pada tahap lanjut apa, dengan siapa kita bekerja. Ingat, kita bekerja dengan golongan-golongan, kita dahului dengan golongan-golongan early adopters untuk membentuk kelompok-kelompok atau contoh-contoh dalam masyarakat. Ini kita lihat dalam teknik motivasi. Mana strategi yang kita pakai? Apakah strategi fasilitatif, power koersif, dan sebagainya. Atau kita memakai strategi reedukatif, persuasif, dan sebagainya. Kembali, kalian ingat teori-teori yang kita sudah jalankan. Dan kemudian barulah kita melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi ini untuk melihat keberhasilan program. Evaluasi yang bersifat formatif sesuai dengan jadwal. Jadi disesuaikan evaluasi proses. Ini dikatakan sebagai evaluasi yang bersifat formatif sesuai dengan jadwal yang kita buat. Apakah sesuai? Apakah kita rencanakan 3 kali baru dilaksanakan 2 kali? Dan sebagainya. Dan barulah evaluasi sumatif untuk melihat tujuan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang melalui indikator-indikator program yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi manajemen program Promkes dari P1 adalah perencanaan usulan dan rencana kegiatan, P2 pergerakan dan pelaksanaan, di sini ada teknik motivasi, perencanaan dimulai dari identifikasi masalah, kemudian penentuan tujuan, sasaran, kemudian metode, logistik, indikator program, dan kemudian jadwal. Baru digerakkan, di pelaksanaan, dan P3 adalah pengawasan dan penilaian kinerja puskesmas. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan pada kalian, karena teori-teori Promkes kita bisa adopsi, kita bisa praktekkan dalam manajemen Promkes. Poin-poin yang kita pelajari atau aspek-aspek yang kita pelajari dalam dasar-dasar teori Promkes, yang walaupun sangat singkat, saya sangat menyadari, sangat singkat sekali, saya hanya ingin membimbing kalian mencari referensi yang lebih banyak, karena itu yang saya sampaikan hanya beberapa teori-teori yang menjadi dasar dari teori-teori lainnya. Cobalah nanti dilihat pada referensi, mereka memakai istilah-istilah yang berbeda tapi isinya hampir sama, dan kemudian kita juga sedikit banyak membicarakan tentang manajemen program dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas